Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arisandi dengan NPM 2217051154 dari kelas D S1 Ilmu Komputer. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi konversi NFA ke DFA. Langsung saja, konversi NFA ke DFA. Jadi dari suatu mesin NFA dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau sering disebut ekuivalen. Sebuah diagram NFA dapat dikonversi menjadi FA dengan membuat tabel transisi yang baru berdasarkan analisa dari transisi pada NFA. Kita bisa lihat pada contoh berikut ini di diagram yang ada di samping. Nah, jika diberikan sebuah NFA seperti pada gambar di samping dengan X1 sebagai state awal atau state pertama dan X6 sebagai state akhir atau final state, alfabet yang digunakan pada NFA tersebut adalah 1 dan 2. Maksud dari alfabet itu adalah input yang digunakan pada NFA tersebut. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada tabel transisi di sini. Biasanya pada tabel transisi untuk menandakan sebuah start state diberikan dengan tanda panah dan untuk final state ditandakan dengan tanda bintang. Setelah kita mengetahui tabel transisi dari NFA, maka kita akan membuat tabel transisi dari DFA tersebut. Nah, yang pertama, start state pada DFA akan sama dengan start state di NFA, yaitu X1. Di sini bisa kita lihat transisi dari start X1 jika diberikan input 1, maka akan menuju ke dua state yang berbeda, yaitu X2 dan X3. Sedangkan jika diberikan input 2, maka akan menuju ke state X5 saja, yaitu hanya menuju ke satu state saja. Pada tahap awal, tabel transisi dari DFA akan menjadi tabel seperti berikut, yang bisa kita lihat pada tabel yang ada di bawah ini. State-nya X1, buat inputnya, input 1 itu dia menuju ke X2 dan X3. Buat input 2 dari X1 itu akan menuju ke X5. Nah, selanjutnya, untuk mencari transisi dari state baru atau state gabungan dari X2 dan X3, maka kita akan melihat transisi dari masing-masing state. Jika melihat dari tabel transisi di NFA, kita tahu bahwa X2 jika diberikan input 1, maka akan menuju X3. Maksudnya di sini X2 dan X3. Maaf, salah ketik. Jika diberikan input 1, maka akan menuju X2 dan X3. Jika diberikan input 1, maka akan menuju state 6. Sehingga hasil dari transisi state X2 dan X3 adalah gabungan dari transisi state X2 dengan X3, yaitu X3 dan X6. Cara yang sama juga dilakukan untuk melihat hasil transisi dari state X2 dan X3 jika diberikan input 2. Jika X2 diberikan input 2, maka akan menuju state X3 dan X4. Dan jika X3 diberikan input 2, maka akan menuju state X4. Sehingga state X2 dan X3 jika diberikan input 2 akan menuju state X3 dan X4. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel transisi dari pencarian transisi state X2 dan X3. Bisa kita lihat di tabel ini, state X1 itu jika diberikan input 1, maka akan tadi sudah. Yang state X2 jika diberikan input 1 itu maka akan menuju X3 dan X6. Dan state X3 jika diberikan input 2, maka akan menuju X3 dan X4. Selanjutnya, kita bisa lihat di transisi tabel DFA saat ini sudah ada 3 state yang kita cari transisinya, yaitu X1, X2, X3, dan X5. Jika kita lihat bahwa X2 dan X3 diberikan input 1, maka akan menuju state X3 dan X6. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa di DFA tidak diizinkan untuk memiliki transisi lebih dari 1 untuk input yang sama. Maka kita akan menganggap bahwa X3 dan X6 adalah sebuah state atau state baru lagi. Demikian juga untuk state X3 dan X4 merupakan transisi dari sebuah tabel X2 dan X3 jika diberikan input 2.
Langkah berikutnya kita akan mencari transisi dari state X3, X6 dan X3, X4. Selanjutnya, transisi X3 jika diberikan input 1 adalah X6. Dan transisi X6 jika diberikan input 1 tidak akan menuju state manapun, sehingga transisi dari state X3 dan X6 untuk input 1 adalah X6 saja. Transisi X3 jika diberikan input 2 adalah X4. Dan transisi X6 jika diberikan input 2 tidak akan menuju state manapun, sehingga transisi dari state X3 X6 jika diberikan input 2 adalah X4 saja. Transisi X3 jika diberikan input 1 adalah X6 dan transisi X4 jika diberikan input 1 adalah X4, sehingga transisi dari X3 dan X4 jika diberikan input 1 adalah X6 dan X4. Transisi X3 jika diberikan input 2 maka dia menuju ke state X4 di sini, dan transisi X4 jika diberikan input 2 maka dia akan menuju ke state 6, sehingga transisi dari X3 dan X4 jika diberikan input 2 adalah X4 dan X6. Bisa kita lihat di tabel yang ada di samping. Nah, proses pencarian transisi ini akan terus berulang sampai seluruh state sudah memiliki transisinya. Bisa dilihat pada tabel di samping ini ya. Kita sudah memiliki 5 buah transisi state, namun masih ada state yang belum ada transisinya, yang ditandai dengan, maaf ini tadi lupa buat ngasih gambarnya. Maka untuk berikutnya kita masih perlu mencari transisi untuk state X5, X6, X6, X4 dan X4, X6. State X4, X6 adalah sama dengan state X6, X4, karena itu hanya penamaan saja. Yang penting adalah himpunan state-nya tetap sama. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel, setelah pencarian semua state selesai, maka akan diperoleh transisi DFA sebagai berikut. Final state pada DFA adalah state di DFA yang mengandung final state di NFA. Pada contoh final state di NFA adalah X6. Sehingga semua state di DFA yang mengandung state X6 menjadi final state di DFA. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.